Lagi nggak baik, Bu. Oh, kita perkenalan dulu ya. Kalau nama saya pribadi itu Ayu. Kalau tadi namanya siapa? Nama saya Gila, Namanya Nibila. Sekarang kelas berapa deh? kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Di sini kan kita kayak saya kan kayak terbuka, kamu terbuka ke saya, nanti saya bisa bikin saran, terus saya kasih nasihat. Jadi kamu anggap saya sebagai teman aja ya, nggak usah anggap saya sebagai orang lain. Kamu anggap saya sebagai teman biar kamu tuh nyaman ceritanya kayak mana. Jadi apa yang dipermasalahin? Jadi gini, Bu, sebenarnya sebelumnya saya pernah dulu dari keluarga saya. Saya di rumah itu ada 8 orang. Itu saya 6 bersaudara, dan saya itu sekolah di satu yayasan. Jadi saya sama adik-adik saya itu sekolah di satu yayasan. Dan ini masalah biaya. Jadi yang membuat saya selalu membuat saya kepikiran dan membuat saya nggak fokus. Itu saya dan adik saya kan sekolah di yayasan yang sama. 6 bersaudara, itu ada 4 yang sekolah di yayasan. Itu ada TK, MI, sama SMP. Itu yang nah, karena itu jadi membutuhkan biaya yang banyak, Ibu. Jadi membuat saya terlalu kepikiran, soalnya orang tua saya juga dari pekerjaan juga penghasilannya sedikit kurang mencukupi. Tapi saya berusaha untuk tetap sekolah. Terus untuk konflik sekolah juga membuat saya pusing, karena di sekolah saya tuh tipe orang yang pilih-pilih, sedangkan saya tuh orangnya introvert banget. Saya nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman saya, sampai saya nggak punya teman. Kadang ya dibully, cuman nggak terlalu yang dibilang dibully juga enggak sih, cuman kayak dibully gitu. Jadi saya bingung, kadang mau cerita ke siapa, temen juga nggak ada yang terlalu deket. Terus kalau cerita ke orang tua sibuk, kalau saya cerita nanti menambah beban. Jadi saya bingung mau cerita ke siapa. Oh, jadi itu ya permasalahannya. Maaf kalau boleh tahu pekerjaan orang tuanya apa ya? Dagang bakso. Oh, dagang bakso. Bila ini berapa saudara? 6. Oh, 6. Itu sekolah semua? Yang 2 belum. Oh, yang 2 belum. Bila kan kelas 2 SMP nih. Nah, terus yang adik-adiknya yang di bawahnya itu kelas berapa? Kalau adik saya yang pas itu kelas 6 SD. Yang bawahnya lagi itu kelas 4. Terus yang bawahnya lagi kelas 1. Terus ada yang TK. Terus satunya masih belum sekolah, masih kecil. Oh, itu kalau boleh tahu sekolahnya di yayasan semua apa ada di negeri? Iya, itu satu yayasan semua. Oh, jadi kayak per bulannya harus bayar SPP gitu ya? Kalau menurut saya, saran saya, orang tua, tapi kan orang tua masih bisa ya, masih mampu. Kayak orang tua itu pernah ngeluh nggak ke Bila, kayak ibu sama bapak capek kerja, terus kayak buat Bila harus berhenti sekolah atau gimana gitu, enggak? Kalau dari orang tua enggak, cuman dari saya sendiri itu Kasihan gitu, lihat perjuangannya beliau. Tapi kalau saran saya sih, Bila lebih ke giat belajar. Kan sekarang kan banyak nih kayak program-program beasiswa, program-program yang harus bisa meringankan SPP kayak gitu ada. Nah, jadi Bila tuh kayak semangat belajar, tunjukin ke orang tua kalau Bila tuh bisa tanpa kayak nggak harus ngebeban orang tua gitu loh. Terus kalau semuanya Bila bisa ikut-ikut prestasi seperti itu, nanti kan Bila kayak biasanya tuh ada apa ya, ada apresiasi nih dari sekolahan. Nah, itu biasanya kan kayak bisa berupa uang, bisa bantuan. Itu
itu bisa banget buat Bila. Terus kalau semuanya Bila itu ngerasa sendiri di sekolahan, itu Bila nggak boleh ngerasa kayak gitu. Bila nggak boleh ngerasa insecure, karena emang sejatinya manusia kan sama. Nah, mereka itu ngebully Bila itu karena faktor apa? Karena faktor Bila emang nggak bisa sama kayak teman-temannya, apa emang faktor Bila itu selalu sendiri, terus nggak mau akrab sama mereka? Kalau itu saya sebenarnya pengen kumpul-kumpul kayak mereka, cuman saya juga kayak minder, mereka itu punya segalanya, sebenarnya saya enggak. Kayak nggak Terus percaya diri gitu ya? iya, saya kurang percaya diri. Terus juga saya lebih kan kadang-kadang gitu ya, jadi saya kadang pengen sendiri, kadang-kadang pengen ada temen, kan ada situasi yang memungkinkan sesuai keadaan. Tapi ada nggak temen yang paling deket tuh sama Bila, kayak 1 orang kah atau 2 orang tuh pasti ada lah? Ada, cuman ya nggak sedekat itu. Oh, masih deket itu. Kalau saran saya nih, Bila itu harusnya lebih ke percaya diri ya. Kalau misalnya teman-teman Bila itu kayak mandang materi, iya nggak mandang materi. Emang anak zaman sekarang kan emang kayak gitu ya, kalau nggak kayak gini nggak ditemenin. Tapi yang penting Bila itu pinter. Kalau Bila pinter, itu kayak semua orang dekat ke Bila. Nggak harus materi kok. Banyak teman-teman saya dulu emang nggak punya duit, tapi dia pintar, jadi banyak yang nemenin. Tapi kalau misalnya pintar itu ya jangan mau kalau dimanfaatin kayak gitu loh. Biasanya kan orang-orang pintar dimanfaatin karena dia pintar ya, jadi mau ditemenin, nanti kalau udah nggak ada tugas dia nggak ditemenin, biasanya kayak gitu kan. Nah, kalau itu saran saya Bila harus berhati-hati cari teman, cari pergaulan. Bila harus cari pergaulan di mana pergaulan itu bisa merubah Bila menjadi lebih baik, jadi percaya diri, jadi terbuka, terus nggak sendiri kayak gitu. Jangan introvert Bila, soalnya kalau orang-orang introvert itu nggak maju dia. Kalau introvert itu kayak tertutup, jadi bakat-bakat kita tuh tertutupi. Nah, sementing kita tuh dikenal sama guru aja, itu udah cukup banget. Nggak perlu kok dikenal banyak orang, yang penting kita dikenal sama guru. Nanti kalau kita udah dikenal sama guru, mau sekecil apapun skill kita, kita bakal dibantu sama tuh guru kayak gitu. Gimana Bila, saran saya buat Bila bisa itu nggak, bisa lega nggak? Alhamdulillah, karena saya nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa, jadi saya menceritakannya. Kalau Bila butuh sandaran, kayak butuh mau ngomong, butuh curhatan, bisa datang ke sini kok, nggak apa-apa. Karena sini emang tempatnya orang kayak gitu. Daripada dipendam sendiri, nanti kalau dipendam sendiri tuh banyak orang-orang yang jadi kayak udah kicim, terus gila, itu nggak boleh ya. Karena gila tuh masa depannya tuh masih panjang banget, masih harus bisa bahagiain adik kan, harus bisa bahagiain orang tua, bisa bantu orang tua, bisa nyokolain adik-adik. Sekarang kan Bila masih kelas SMP nih, masih di latihan pertengahan, belum ke jenjang SMK, belum mau ke kuliah, jadi Bila harus semangat belajar. Siapa tahu kalau namanya di swasta itu biasanya dia tuh nyari orang yang pintar. Nanti kalau orang yang pintar dia dimasukin ke beasiswa, nanti SPP Bila bisa gratis. Semangat aja belajarnya, jangan pantang menyerah, jangan jadi introvert, harus percaya diri. Uang tuh bukan segalanya kok, yang penting kita tuh pintar, dikenal guru, semua itu bisa kebantu. Terus kayak kalau biar melatih Bila nggak takut ngomong, terus nggak malu, Bila harus ikut banyak organisasi di sekolahan. Kalau boleh tahu sekarang organisasi apa saja yang Bila ikuti? Saya DG ikutnya di Dewan Galang. Oh, jadi dalam kalau bisa lebih banyak ya, kayak ikut OSIS. Masih kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa berbicara, nggak jago public speaking, tapi kalau kita ikut organisasi mesti kita itu kayak ngeliat, ih kakak itu bisa public speaking, aku harus bisa juga dong biar jadi famous, biar jadi terkenal kayak kakak itu. Nah, dari situ nih kita terbawa arus, dari situ nih kita jadi ingin coba, terus kita bisa, terus kita tunjukin ke orang-orang, ini loh aku, walaupun aku kayak gini dalam batas ekonomi atau apapun, tapi aku bisa kayak ngalahin kalian gitu loh. Jadi jangan takut, terus deketin orang-orang yang emang bener-bener bisa bawa Bila ke
harus yang lebih baik, kayak bisa bikin Bila percaya diri, bisa bikin Bila lebih kuat mental, bisa lebih kayak apa ya, kayak pintar, bisa gitu, bisa ikutin apa aja, pokoknya semua organisasi diikutin. Terus abis itu jangan introvert, terus deketin orang-orang yang ekstrovert kayak gitu, nanti Bila akan terbawa arus semua. Karena Bila tuh nggak punya temen, dikit temennya, jadi Bila tuh kalau mau ngelakuin hal itu kan mesti takut karena nggak ada temennya. Tapi kalau Bila deketin orang-orang yang ekstrovert, kayak dia ikut, aku mau ikut ini, nah nanti Bila pasti mau nggak mau kamu ikut karena temen kamu ikut. Kalau kamu nggak ikut nanti kamu nggak punya teman, kamu mikirnya gitu. Jadi kamu harus deketin orang-orang yang ekstrovert. Jadi itu aja saran dari saya. Semoga kamu bisa lega ya dengan semuanya ini. Makasih Bila udah mau berbagi cerita sama saya. Besok-besok lagi kalau emang ada masalah bisa ke saya. Ya, makasih ya Bu ya Iya. sarannya. Udah, saya pamit Bu. Ya. Hati ya.